masih ada di antara tim kita ini yang ya maulah dalam tanda kutip memanipulasi misalnya umur gitu loh. Juga ada mungkin yang dulu tidak terdaftar di liga ini diikutkan bermain. Nah, tapi dalam pelaksanaannya kalau konon kabarnya tanpa modal finansial yang cukup atau boleh dikatakan minim. Oh mana? Tapi gimana bisa dimaksimalkan? Kemudian ada satu lagi gitu yang juga termasuk aneh ini. Ya. Biasanya dalam event apapun, turnamen apapun, liga apapun, Ya. sudah disebutkan hadiahnya itu berupa apa begitu. Ya. Ini kan belum. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Kehadiran event itu sebenarnya tadi adalah kegelisahan dari klub-klub yang membina anak-anak muda, sementara event untuk mengukur latihan itu lalu ado gitu. Sehingga selama itu adalah anak-anak itu berlatih dari SD itu nunggu nyampe umur 22 dulu lah, baru ada event gitu. Sehingga kan terlalu lama. Sehingga banyak dari yang dilatih-latih tadi setahun 2 tahun pindah lari ke cabang-cabang olahraga lain. Maka untuk menjawab tantangan itu, awak buatlah bagaimana anak-anak tadi bisa berkompetisi. Dibuatlah di ide-ide itu dari lebih kurang 9 klub yang punya keprihatinan itu tadi, bersepakat awak lakukan kompetisi atau namanya sparring lah, eksibisi lah antar klub yang 9 tadi itu. Nah, jadi itu sepakat dan akhirnya biasa gitu loh Pak. Nah, gitu Pak. Nah, tapi dalam pelaksanaannya kalau konon kabarnya tanpa modal finansial yang cukup atau boleh dikatakan minim. Oh mana? Tapi gimana bisa dimaksimalkan? Alhamdulillah itulah tadi itu memang karena itu adalah sebuah niat baik. Tahu Tuhan memberikan jalan gitu Pak. Ya jalannya itu adalah bagaimana itu bisa berlangsung sementara Wak Pitina punya 0 gitu. Sehingga tadi ide-ide luar biasa dari kawan-kawan itu adalah event itu dilakukan di tempat masing-masing klub dan masing-masing klub itulah menjadi panitia dan inilah yang kalau ada dana ya cari dana sendiri gitu. Dan awak pun di situ memang tidak memakai artinya wasit yang terlalu profesional, belum ke situ gitu kan. Cukup awak memberdayakan karena awak juga di dalam kompetisi itu awak pingin setiap klub itu mempunyai wasit. Nah, jadi di samping karena memang menyalurkan kompetisi-kompetisi anak-anak, juga awak mengkaderkan wasit di setiap klub. Nah, jadi kader jadi bukan hanya pertandingannya saja. Bukan saja pertandingan saja gitu loh. Jadi sebuah klub itu agar dia mengkaderkan wasit gitu loh, setiap klub. Nah, maka itu tersangka makanya jadi 0 gitu Pak. Selenggarakan wasit tanpa dibayar. Tanpa dibayar gitu loh. Nah, dan alhamdulillah lapangan diurus oleh panitia itu sendiri. Ya. Nah, jadi dalam hakikat sebuah liga kan ada semacam stimulus dari panitia untuk klub. Untuk klub itu. Ya, biasanya seperti itu, kita tidak sama sekali. Kalau dari awalnya tidak gitu loh Pak, karena memang ini adalah salah satunya awalnya kita kan pengen cuman bagaimana anak-anak kita tadi itu bisa berkompetisi itu dulu gitu. Ya. Tapi setelah kita lakukan ini berjalan dan tahunnya dikemas dengan baik dan dukungan semua pihak lah termasuk Pak Firdaus lah mendukung luar biasa
dan toko-toko kita memang luar biasa. Di sini juga ada duitnya tahunnya gitu loh. Ada duitnya walaupun belum begitu banyak. Tapi kita penitia kembali duit itu kan kita kembalikan kembali kepada klub-klub tadi gitu Pak. Seperti tadi contohnya kan kita duit tadi yang punya kita beli bola. Karena mereka ini latihan kan butuh bola. Itu adalah satu sarana yang paling vital buat mereka. Kita kembalikan lagi semua 9 tim tadi dapat bagian bola. Kemudian gitu. Ada satu lagi gitu yang juga termasuk aneh ini. Ya. Biasanya dalam event apapun, turnamen apapun, liga apapun, ya, sudah disebutkan hadiahnya itu berupa apa begitu. Ya. Ini kan belum. Karena begini. Karena di sini memang yang hadiah itu sebenarnya besar dari itu sebenarnya nilainya gitu loh Pak. Karena kita memberikan kesadaran bagi klub-klub tadi itu bahwa hadiah yang paling tinggi yang kita dapatkan itu apa adalah pertama adalah anak-anak kita, karena kita dalam berkompetisi ini cuman bukan saja kita berlatih mengkompetisikan prestasi bola volinya Pak, tapi kita bagaimana lebih awal menanamkan nilai-nilai sportivitas pada anak-anak. Itu nilai luar biasa gitu. Menanamkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kedisiplinan gitu kepada anak-anak. Itu. Jadi kesadaran itulah yang telah diyakini oleh semua klub. Jadi kawan-kawan klub kita itu dia tidak berpikir tentang hadiah duit, tapi adalah hadiah bagaimana masa depan anak-anaknya itu menjadi masa depan bukan sekedar atlet saja, tapi jadi anak-anak muda yang beretika tinggi kelaknya gitu loh. Itu adalah hadiah yang luar biasa Pak. Itu yang diyakini dan dipahami oleh semua klub. Jadi mereka tidak cari duitnya, tapi nilai tadi itu gitu. Ya. Oke, ini kan sudah pekan keempat ini. Ya. Gitu. Ya. Evaluasi kita panitia setelah sampai pekan keempat ini terhadap anak-anak dan lingkungannya gimana gitu? Oh iya, itu nanti kita ada periode-periode kita evaluasi, termasuk mungkin juga di anak-anak, juga termasuk kepada misalnya kita seberapa jauh semua klub-klub itu telah menerapkan yang tadi, misalnya kejujuran. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena masih ada di antara tim kita ini yang ya maulah dalam tanda kutip memanipulasi misalnya umur gitu. Juga ada mungkin yang dulu tidak terdaftar di liga ini diikutkan bermain. Artinya masih ada dari tim kita ini yang tidak melaksanakan nilai-nilai itu. Itu kita perlu evaluasi Pak. Kita evaluasi, nanti mudah-mudahan setelah di minggu-minggu ini akan kita evaluasi. Termasuk juga pelaksanaan ini sendiri. Bagaimana kita penyempurnakan, kita evaluasi bersama. Karena ini tanggung jawab kita bersama 9 klub ini gitu. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.